101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Asik. Sekarang udah jam 2. Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 39 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. DPRD sayangkan jumlah pelajaran agama terus berkurang. Peserta pemilu diminta menahan diri berkampanye. Polisi periksa ulang para tersangka kasus Subang. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Fasilitas Jabar Common Center atau JCC kini menjadi Wahidar Common Center dan dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Dalam sambutan pembukaannya, B berpesan agar JCC yang berlokasi di Gedung B Kompleks Gedung Sate tersebut dapat dirawat dengan baik terkait keamanan datanya dan terus memperbarui data yang disediakan. Ia juga berharap setelah menjadi wahana publik, kehadiran JCC benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan data jangan sampai data yang ada di sini tertinggal dengan data gratis yang ada di bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalaupun masyarakat hadir di sini diberikan penjelasan yang lebih detail apa keunggulannya dan tunjukkan bahwa memang kita bersiap transformasi menjadi provinsi digital atau provinsi pintar dan juga tempat-tempat seperti ini harusnya dapat mendorong masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik kepada literasi. Suara Ketua DPRD Kota Bandung dan politisi PKS, Teddy Rusmawan. Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan berbagai kalangan seperti Bank Indonesia, Bulog, dan Kewilayahan dalam operasi pasar beras medium beberapa waktu lalu. Menurutnya, operasi pasar beras medium yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung efektif untuk menstabilkan harga. Pasalnya, harga beras yang dijual di operasi pasar yang lebih murah dibanding di pasaran sehingga sangat membantu masyarakat. Politisi PKS ini berharap kolaborasi positif tersebut dapat terus berlangsung dan mendorong kembali digelarnya pasar murah berbagai kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ya, terima kasih juga kolaborasinya dari Bank Indonesia juga bantu, terutama juga Bulog yang mensuplai. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus dilakukan, terutama kepada Bulog agar terus bisa membantu ketersediaan beras di Kota Bandung karena kita tidak punya sawah dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga Kota Bandung. Nah, selanjutnya kita mendorong untuk dilaksanakan pasar murah gitu lebih lanjut untuk berbagai sembako. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikoordinasikan itu dan kembali dengan Bulog, kemudian juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dan berbagai distributor di Bandung ini gitu karena kita membutuhkan kestabilan secara berkesinambungan terutama menjelang hari raya gitu ini agar disiapkan sebaik mungkin. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menyayangkan jumlah jam pendidikan agama di sekolah terus berkurang. Padahal menurutnya pendidikan agama sangat penting diberikan kepada anak-anak, terutama dengan kondisi perkembangan zaman seperti saat ini. Politisi Golkar ini mengatakan pendidikan agama termasuk komponen penting untuk membentuk generasi yang berkualitas unggul, cerdas, kompetitif, dan memiliki akhlak mulia. Oleh karenanya diharapkan pendidikan agama tetap menjadi bagian dari kurikulum pendidikan bahkan perlu penguatan. Menurut Edwin, kedepannya akan ada formulasi agar pendidikan formal dan agama seimbang. Terlebih generasi muda merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kontrol sosial yang diharapkan berperan aktif dalam membangun Kota Bandung. Saya sangat mengharapkan atau pelajaran agama jangan semakin diminimalisir ya. Ya lebih banyak kan yang sekolah negeri dong. Nah, sekolah negerinya ini gimana? Kan
yang banyaknya ini juga harus mendapatkan gitu. Saya dengar kan mau ini dihapuskan, wacananya gimana coba? Jadi saya ingin berharap, ini mungkin nanti disampaikan dalam tulisan itu. Ya kita berharap pemuda, ini harus disampaikan ya, karena pemuda ini sebagai agent of change, agen perubahan, agent of development, agen pembangunan, dan sebagai agent of social control, sebagai kontrol sosial, ini benar-benar bisa berperan aktif untuk membantu membangun kota Bandung gitu ya. Kalau anak muda yang banyak ini bersatu, harusnya potensi kita membawa kota Bandung ke arah yang lebih baik itu lebih besar. Halo Sobat OJK Jawa Barat, pernahkah kamu menerima pesan undangan pernikahan tapi pas diklik ada perintah untuk install? Atau pesan berisi daftar orderan e-commerce tapi ujung-ujungnya mengisi data pribadi di formulir online? Jangan sembarangan install aplikasi yang tidak dikenal ya. Sekarang lagi banyak banget modus kejahatan atau social engineering dalam bentuk aplikasi. Ada pula yang berupa link tracking paket, link perubahan biaya transaksi ATM, sampai link surat tilang elektronik yang berujung permintaan data pribadi. Jadi, pastikan kamu install aplikasi dari toko resmi Play Store atau App Store ya. Jika terlanjur install, putus koneksi internet dan segera reset ulang smartphone kamu. Oh iya, jangan sharing data pribadi di media sosial ya. Yuk lebih bijak dengan data kita. Selalu jaga privasi, lindungi data pribadi. Pesan ini disampaikan oleh OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jawa Barat meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengeluarkan surat edaran terkait aset pemerintah yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Ketua KPUD Jawa Barat Umi Wahyu mengatakan surat edaran tersebut dinilai penting agar pihaknya mengetahui fasilitas milik pemerintah yang boleh atau dilarang digunakan untuk kegiatan politik karena akan terkait dengan pengaturan jadwal kampanye para peserta pemilu. Sedangkan terkait penggunaan fasilitas pada masa pra-kampanye, Umi mengatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan KPU, tapi pengelola tempat. Kalau dilihat dari PKPU 20 itu kan ada aturannya ya gitu. Makanya kemarin kan kita rakor dengan Pemda. Berharap itu kan karena kalau hari ini kan belum masa kampanye. Makanya mudah-mudahan Pemda ini segera mengeluarkan surat edaran. Mana aja nih tempat-tempat yang menjadi di bawah pertanggungjawaban dari Pemda. Karena nanti ketika masuk masa kampanye di tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari, kita itu sebelumnya itu sudah melakukan peng-SK-an terkait dengan di mana tempat dan jadwalnya. Kemarin kita dorong nih segera lakukan tempat-tempat mana saja yang boleh dan tidak, karena kan nanti kita akan mengatur jadwalnya. Pasca penetapan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang terjadi 2 tahun silam, penyidik dari Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan ulang terhadap para tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan pemeriksaan ulang sangat diperlukan dan diharapkan ada keterangan baru yang belum didapatkan oleh penyidik ketika mereka diperiksa beberapa waktu lalu sebagai saksi. Selain itu, pemeriksaan ulang ini juga diharapkan dapat memberikan titik terang untuk mengetahui motif dan peran masing-masing dari para tersangka. Pasca ditetapkannya 5 tersangka tersebut, kita melakukan pemeriksaan tambahan, bukan pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka tersebut, di mana memang pemeriksaan tambahan ini untuk penyesuaian dari keterangan-keterangan yang belum kita dapatkan. Wargi, mengurangi sampah melainkan hanya untuk lingkungan, melainkan juga untuk masa depan kita dan generasi mendatang. Yuk kita terapkan gaya hidup bijak dalam mengelola sampah. Pertama, kamu dapat menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai dan membawa tas belanjaan serta botol air reusable. Selanjutnya, penting untuk memilah sampah dengan benar, memisahkan organik, kertas, plastik, dan kaca untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Penting juga loh untuk berinvestasi dema agar bisa mengurangi jumlah berulang juga jadi kebiasaan yang penting untuk diterapkan dari kertas hingga barang elektronik. Yuk bagikan pengetahuan dan menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam usaha mengurangi sampah. Bersama kita dapat menciptakan kota Bandung yang lebih bersih, hijau, dan nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSSNI Bandung.